Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dulur-dulur, pripun kabare, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, mendapatkan perlindungan dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini untuk ketiga kalinya ya, saya merespon tentang videonya KBN Nusantara Gusmar tentang Cak Nun. Ini saya respon untuk ketiga kalinya ya. Baru saja tadi, nggak sengaja saya melihat videonya beliau ini. Judulnya baru tahu ternyata Cak Nun pro khilafah dengan tanda seru gitu ya. Dan saya sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir ya. Ada beberapa hal. Beliau mengaku pernah mengidolakan Cak Nun di video ini, dan saya melihat juga merasakan ada sisa-sisa ilmu ma'iyah yang ada di situ. Saya merasakan itu ketika Gusmar menjelaskan tentang ini video yang dia respon. Beliau merespon videonya Cak Nun itu, katanya ambilnya secara tidak sengaja tiba-tiba muncul di YouTube itu, terus setelah itu langsung direspon seperti itu. Terus dia mengatakan ya kan nggak ada sesuatu yang kebetulan ya, semuanya itu juga dari Gusti Allah kan gitu ya. Artinya dalam setiap apa yang kita jumpai, setiap apa yang kita temukan itu juga tidak lepas dari keterlibatan Gusti Allah ya. Itu kan Cak Nun banget ya pemikiran seperti itu ya, dari hal yang kecil-kecil. Bahkan dari ketika melihat jam saja, angkanya misalnya 12:12 ya, itu juga bagian dari keterlibatan Allah dalam kehidupan kita. Itu saya melihat masih ada sisa-sisa ilmu ma'iyah yang ada dalam diri Gusmar ini ya. Cuman ya itu kan, seharusnya kalau misalnya melihat video pendek itu kan lebih baiknya dicari tahu dulu ya. Mungkin ini juga respon balik saya kepada Gusmar. Saya pun seperti itu. Saya ketika mengkritik Ustadz Khalid Basalamah juga seperti itu. Saya lihat video-videonya yang lebih banyak lah. Tidak langsung reaktif gitu ya. Kenapa Ustadz Khalid Basalamah ditolak? Terus saya riset tentang ini. Oh, nah dari banyak data itu kemudian kita bisa lebih proporsional untuk mengkritik seperti itu. Ya, jadi supaya tidak kagetan gitu ya. Saya kira ini dari judulnya saja kita membacanya seolah-olah wah ngeri gitu kan. Ternyata Cak Nun pro khilafah dalam tanda seru. Terus kemudian yang kedua ya tentang pernyataan Cak Nun pro khilafah. Gusmar baru tahu lah ini kan, ini video lama ini. Pernyataan Cak Nun tentang khilafah itu video lama, dan memang yang dimaksud Cak Nun tentu bukan khilafah seperti HTI, dan Gusmar juga sudah mengatakan itu. Memang ini bukan khilafah murni, tapi khilafah yang sebagaimana manusia itu mengatur bumi, diberikan mandat ya, diberikan tanggung jawab terhadap apa yang ada di sekelilingnya, yaitu khilafah seperti itu yang dimaksud. Dan Gusmar menyetujui itu sudah. Akan tapi yang dipermasalahkan oleh Gusmar adalah efek daripada pernyataan itu bisa menjadi seperti apa ya, bara dikasih bensin gitu kan. Karena konteksnya adalah di mana Indonesia sedang dirongrong oleh kelompok-kelompok yang ingin mendirikan khilafah, sehingga pernyataan Mbah Nun ini sudah apa ya, bisa menjadi legitimasi untuk mereka-mereka yang pengen merongrong khilafahan itu. Oke, saya berusaha untuk menangkap pernyataan ini sebagai rasa cintanya Gusmar kepada NKRI, dan saya kira kalimatnya tadi tidak ada yang melecehkan Mbah Nun ya, maka ya kita nggak masalah lah ya, nggak masalah. Saya kira kritiknya masih sopan, dan kita tentu jamaah ma'iyah tidak akan marah. Nggak akan marah. Saya aja kemarin di video-video sebelumnya itu sudah mengatakan kok, misalnya kalau ada orang yang memisui Cak Nun sekalipun, kayak misalnya Gus Fuad Blaret itu yang kasar itu ngomong, saya akan menjawab dengan tetap tidak akan mengeluarkan kata-kata yang sama seperti Gus Fuad Blaret, kata-kata rendahan seperti itu ya. Saya akan merespon sesuai dengan kadar orang yang mengkritik. Ibarat main musik itu, kalau musiknya rock ya saya akan juga ngerok. Kalau
Kalau apa lagunya dangdut ya saya mengikuti iramanya kan gitu. Saya juga punya kepekaan dalam bidang musik ini gitar gunung guri kono itu ya. Jadi ini tidak masalah emang seperti ini, hal seperti ini mudah-mudahan ini asalkan kritik mengkritik itu dengan ketulusan, dengan pikiran yang murni, yang jernih, tidak ada tendensi apapun, tendensi untuk menjatuhkan orang, saya kira ini tidak masalah dan itu bagus kan itu, tanpa tendensi apapun. Dan Gusmar di video yang kali ini saya kira sudah melaksanakan itu, sudah melakukan itu. Akan tetapi ini jawaban saya adalah eh, supaya tidak kagetan di kemudian hari kalau ada video-video seperti ini. Jadi risetnya mungkin perlu ditambah gitu nggih Gus nggih. Terus yang ketiga, ternyata beliau adalah alumni PMI. Oh, berarti kita sama. Berarti beliau senior saya dalam PMI ini. Saya PMI di Fakultas Usuluddin dulu. Dan beliau di Gusmar dari mana? Purwokerto ya, katanya sering bolak-balik Jogja. Purwokerto nek saya di UIN Jogjanya. Di kebetulan ternyata senior saya sesama PMI. Ya, seperti itu nih. Salam kalau Gusmar salam ini melihat video saya ini ya saya salam hormat lah ya. Tetap kita saling menghormati, saling mengingatkan, dan tentu saja Cak Nun ketika mengucapkan sesuatu itu beliau memang bukan dalam rangka atau bukan dalam kapasitas beliau apa ya bersikap resmi formal kepada negara gitu, karena beliau eh, bukan pejabat apapun di Indonesia ini. Jadi lebih kepada bagaimana Mbak Nun apa ya berbicara di konteks masyarakat menghadapi para jamaah yang random, yang orangnya nggak tahu latar belakang dari mana saja itu. Jadi Cak Nun ungkapannya seperti itu, bahasanya bahasa budaya, tidak kaku seperti itu. Cak Nun sendiri juga mengkritik HTI kok ya. HTI mbok yo jangan sok tahu kan itu. Jangan jangan merasa apa ya, merasa paling ngerti lah seperti itu. Pernah Cak Nun mengatakan itu. Saya pernah mendengar sendiri di YouTube itu ada di Gambang Syafaat itu ya. Ada pernyataan Cak Nun yang seperti itu. Mungkin kalau saya menangkapnya sih Mbak Nun mengatakan seperti itu karena untuk mengimbangi orang yang membenci Islam karena melihat kelompok Islam tertentu. Kan gitu. Misalnya lah kata yang sudah banyak disalahpahami itu kan misalnya jihad ya kan. Jihad. Nah, ketika ada orang Islam yang berteriak-teriak jihad terus kemudian dia kasar, kemudian dia merusak apa namanya hubungan sosial dengan mengatasnamakan jihad. Nah, orang yang tidak paham itu akan mengatakan oh berarti jihad itu seperti itu kan gitu. Berarti jihad itu ngerusak-rusak. Jihad itu berarti harus bicara kasar, harus ngajak gelut kan gitu. Itu orang yang tidak paham. Maka kita perlu menjelaskan bahwa jihad yang dimaksud itu tidak seperti itu. Jangan sampai orang itu menolak Islam hanya karena melihat perilaku orang Islam yang dianggap tidak cocok. Nah, begitu juga dengan khilafah. Ini jangan-jangan orang itu nanti akan menolak atau antipati terhadap kata khilafah hanya karena yang membawakan menggembur-gemburkan khilafah itu adalah HTI. Padahal HTI itu yang dibawakan adalah tafsir mereka terhadap khilafah. Tafsir yang direduksi menjadi bentuk negara, menjadi satu sistem yang seharusnya menggantikan NKRI yang sudah disepakati ini. Nah, nanti orang akan mengatakan, oh berarti khilafah buruk. Padahal khilafah itu dalam Al-Quran memang ada. Tetapi tentu bukan seperti yang dimaksud sebagaimana HTI. Nah ini yang perlu digaris bawahi. Jadi ya kalau nuruti HTI ya repot bro. Ya bisa perang-perang betul itu, bisa perang tenanan. Dia di tanah kelahirannya saja ditolak, di tanah kelahirannya saja ditolak, kok mau dibawa ke sini gitu. Dan dulu waktu di Nahdlatul Muhammadin, saya tuh pernah satu forum ya, beberapa orang itu sama Kiai Muzamil kan dulu pernah di Nahdlatul Muhammadin yang dibikin Cak Nun ya di Kadipiro itu kan ada pertemuan rutin itu. Dan memang bebas yang ikut siapa. Nah, itu Kiai Muzamil itu dulu pernah beliau mengaku 2 tahun beliau di HTI. Orang yang paling tahu HTI itu siapa. Terus akhirnya keluar. Nah, dan orang yang membawa HTI ke Indonesia, saya lupa namanya, bukan Ismail Yusanto. Sebelumnya ada itu yang membawa HTI ke Indonesia itu keluar dari HTI. Nah, karena apa? Dia tahu keburukan errornya HTI di mana dia tahu yang membawa itu. Sayang saya lupa namanya. Nah, Pak Ismail Wisanto sendiri itu tahu, tapi menutupi ini karena sudah apa ya menikmati posisi itu gitu loh. Jadi
Kiai Muzamil almarhum itu yang dekat sama Cak Nun itu mantan HTI, itu pernah ikut sampai 2 tahun itu. Ini kesaksian, saya menyaksikan sendiri. Cuman karena dulu belum ada HP ya, belum punya Android tahun berapa itu. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa itu kita nggak bisa merekam ya, pertemuan-pertemuan seperti itu. Iman banget Jan ya. Jadi gitu ya, kita jelas nggak mungkin lah Cak Nun itu berpikir sempit mendukung HTI yang berpikirnya cekak seperti itu. Ya pokok Mak Ayah itu semangatnya semangat analisa, berpikir mendalam, berpikir luas. Ya kalau kita mau kupas tentang khilafah ya sejarahnya apa, kita mau bahas sejarahnya sampai sampai ke akar-akarnya, yo ayo kan gitu. Bagaimana Umayyah, bagaimana Abbasiyah, bagaimana Turki Utsmani. Kan HTI itu ibaratnya orang yang pengen kembali ke masa lalu dengan melupakan masa sekarang gitu. Mengejar khayalan tapi melupakan kenyataan, akhirnya tabrakan dengan kenyataan-kenyataan yang ada di sekitarnya sampai sekarang ini gitu. Jadi gitu ya. Jadi ternyata Cak Nun pro khilafah, yo khilafah yang mana yang dimaksud gitu, itu harus dipelajari lebih lanjut. Dan saya kira Gus Mar komentarnya tadi sopan, saya juga sopan, saya akan menghormati siapapun pengkritik Cak Nun, nggak masalah ya. Yang penting ya kata-katanya tidak menghujat lah ya. Kita akan tetap untuk merespon secara proporsional. Nggak ada istilahnya mencak-mencak seperti yang dibilang Gus Mar, itu nggak ada. Nggak ono rek jamaah yang ngamuan mencak-mencak, itu nggak ono. Semangat yang dibangun oleh Ma'iyah, semangat yang dibangun oleh Cak Nun adalah berpikir secara meluas dan mendalam, tidak membangun fanatisme, tidak membangun cinta buta atau kebencian buta atau apapun namanya, karena cinta dan benci bukanlah alat untuk mencapai kebenaran. Ya saya kira itu ya. Mudah-mudahan ini kalau Gus Mar nonton nih, salam hormat, salam rahayu. Oke. Kapan-kapan kalau ketemu kita ngopi bareng insyaallah. Kalau Allah mengizinkan. Oke. Itu ya dulur-dulur Mak Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.